biarkan trauma-trauma itu, beberapa versi itu diuji dalam sejarah, dan dia jangan sampai menjadi hantu yang kita ciptakan sendiri. Dalam artian bukan sekalipun itu nyata, biarkan dia menjadi ada dalam fakta sejarah, tapi menjadi proses pendewasaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para penonton yang kami hormati, saya Bapak Saifuddin Zuhri di dalam acara podcast hari ini akan mengangkat sebuah topik tentang G30 SPKI di mata generasi milenial dan zilenial. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejarah G30 SPKI merupakan sejarah kelam di dalam catatan sejarah bangsa Indonesia hingga hari ini. Sejarah tersebut memunculkan berbagai tafsir yang mengundang banyak polemik dan kontroversi. Sebagai sebuah bangsa, ada perasaan trauma, ada perasaan kengerian, ada perasaan waspada, terancam, dan lain sebagainya. Itu lumrah karena memang sejarah tersebut sungguh menorehkan luka yang sangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun persoalannya adalah tidak ada tonggak sejarah yang lain di bangsa ini selain peristiwa G30 SPKI tahun 65 yang berlarut-larut hingga hari ini. Bukan hanya persoalan tafsir sejarahnya, bagaimana fakta-fakta tersebut terjadi, namun sejarah tersebut menyebabkan berbagai polarisasi, segregasi kelompok di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut hemat kami, Indonesia ke depan berada di tangan generasi muda, dan secara demografi generasi milenial dan zilenial itulah yang menduduki komposisi terbanyak di negeri ini. Artinya apa? Bahwa posisi generasi muda sangat penting, termasuk bagaimana peran mereka untuk menafsirkan sejarah masa lalu sesuai dengan konteks kekinian, sesuai dengan optik cara pandang mereka. Jika bangsa ini ingin menjadi lebih baik ke depan, maka generasi ini harus diberi kepercayaan. Generasi muda harus diberi kepercayaan untuk berbicara sesuai dengan optik dan persepsi mereka. Telah hadir di tengah-tengah kita ada beberapa mahasiswa generasi muda dari Indonesia Timur, dari Sumatera, dari Jawa, yang hari ini akan kita dengarkan bersama bagaimana opini persepsi mereka tentang peristiwa G30 SPKI tersebut. Selamat siang Mas Nasruddin. Selamat siang Pak. Siang Mbak Giani, selamat siang. Siang, Pak. Oke, Mbak Sekar, selamat siang. Dan Mas Subayu, selamat siang. Oke. Nah, mungkin saya mulai dulu ladies first ya, perempuan dulu ya. Kita bicara santai saja. Nah, pertama mungkin Mbak Giani ya, yang dari jauh dari Indonesia Timur. Ini saya perkenalkan Mbak Giani, ini panggilannya dari Sorong, Papua Barat. Oke. Nah, pertanyaan yang saya ajukan pertama Mbak Giani, apa yang Anda ketahui Mbak Giani, menurut Anda apa itu G30 SPKI? Ya. Silakan. Menurut saya, G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi di Indonesia. Peristiwa yang terjadi di tanggal 30 September 1965 oleh PKI. Mereka dengan maksud menggulingkan pemerintahan Indonesia, yaitu di bawah pimpinan Presiden Insinyur Soekarno, dengan maksud ingin menguasai negara kita, negara Indonesia, dan menjadikan negara tersebut menjadi paham komunis.
Dari peristiwa tersebut kita tahu bahwa ada beberapa TNI Angkatan Darat yang menjadi korban. Kalau tidak salah ada 9 Pak, dengan salah satu anggota keluarga dari Bapak Nasution yang dimana anaknya menjadi korban G30 SPKI tersebut. Gitu, Pak. Oke, mungkin yang lain oleh soal yang sama mungkin bisa menambahi. Mas Subayu, kita loncat ke yang cowok ini. Apa yang Anda ketahui tentang G30 SPKI? Mungkin bisa menambahkan atau sesuai dengan pendapatnya Mas Giai, Mbak Giai, silakan. Sejauh yang kita tahu ya, seperti yang Mbak Giani bilang tadi kan, sebuah peristiwa yang dimana memakan jenderal-jenderal utama Indonesia. Jadi dengan satu malam 7 jenderal Indonesia itu hilang, dan malam itu juga malam yang sebenarnya nggak terjadi apa-apa gitu kan. Jadi gerakan 30 SPKI ini yang dilaksanakan oleh kaum komunis PKI itu sendiri itu untuk melengsarkan paham Pancasila menjadi paham komunis, gitu kan, yang melibatkan jenderal-jenderal Indonesia yang gak tahu apa-apa, yang PKI bilang untuk kepentingan negara, dipanggil oleh Insinyur Soekarno untuk ini untuk itu, tapi ternyata mereka diculik dan akhirnya masukkan ke dalam lubang buaya yang kita tahu. Nah, mungkin itu sih. Oke, terima kasih Mas Subayu. Mungkin bagaimana menurut Mbak Sekar ya, apa yang sejauh mana yang Anda ketahui tentang G30 SPKI itu? Iya, jadi ketika kita membahas tentang G30 SPKI pasti langsung ngeh bahwa oh iya PKI gitu ya Pak. Nah, ini juga peristiwa itu tuh menurut saya sangat melanggar hak asasi manusia. Karena pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan pada saat G30 SPKI itu seperti Mas Boy bilang tadi, itu PKI dengan sangat kejam seperti itu, tega membunuh para jenderal seperti itu, dan hanya untuk mereka ingin mengambil alih kekuasaan dengan ingin mengubah ideologi Pancasila itu menjadi ideologi komunis seperti itu, yang mana kedua ideologi tersebut sangat bertentangan. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Yang terakhir Mas Nasruddin ini. Apa Mas Nasruddin punya pendapat bagaimana? Atau apa sih yang Anda ketahui sejauh mana Anda ketahui tentang G30 SPKI? Soal gerakan ini ya, 30 September sebelum menjadi G30S itu September itu yang kemudian ditambah dengan PKI-nya lagi, itu kan merupakan satu kompleksitas permasalahan sejarah yang memang tidak ada habis-habisnya lah. Sejauh ini juga dalam kajian teman-teman, pembacaan teman-teman di kalangan mahasiswa sendiri itu terpola sesuai dengan tafsir dan mungkin ideologi organisasinya. Nah, ada beberapa rujukan. Mungkin pertama, secara teori orang beranggapan bahwa PKI itu ya dalangnya adalah PKI, gerakan 30 itu adalah dalangnya PKI itu dari teori Pasca Orde Baru itu, karena ya menjadi satu permasalahan politik di mana ada gerakan dalam ya sebagai kekuatan politik juga. PKI menjadi kekuatan politik juga waktu itu, dan di lain sisi ada teman-teman TNI juga. Nah, jadi menjadi pernah mewarnai
lanskap politik Indonesia Orde Baru waktu itu, sebelum Orde Lama waktu itu, sehingga tensi politik ini yang kemudian mengakibatkan kejadian-kejadian fatal itu, yang kemudian mengklaim bahwa diasumsikan atau dianggap sebagai dalangnya itu adalah PKI, karena ada dalil sejarahnya, ada ini sejarahnya. Kemudian yang kedua itu versi kedua itu justru lahir daripada konflik internal TNI, dari angkatan perwira muda dan perwira tua. Ya, kita tahu bahwa TNI atau dulu ABRI ya, masih sebelum pecah menjadi ini, itu kan punya kompleksitas permasalahan sendiri, di mana jauh sebelumnya kita bisa tarik ke belakang. Keduanya itu punya sistem kultur pendidikan yang berbeda, antara satu yang dididik genil dan satu yang itu sampai lahirnya merah hijau, dan ya itu menjadi satu kesatuan permasalahan. Kemudian nanti di AUAD-nya, sehingga ada tensi ini. Dan antara satu korbannya nanti orang kan keduanya punya misi yang sama, anti komunisme, karena bagaimanapun juga mereka menjadi pelopor nasionalis Indonesia, tapi punya kepentingan yang lain di hadapan Soekarno ini. Kemudian yang paling menarik itu di buku Salim Said, ya, kebetulan beliau itu masih hidup yang menjadi ini, justru dia menganggap bahwa justru ini kecelakaan dan lahir dari miskomunikasi Soekarno sendiri. Jadi ceritanya ketika si PKI ini, si teman-teman ini, jenderal, kan ada isu jenderal mau menjadi bagian daripada yang tidak sepakat dengan paham ini Soekarno ini kan, karena Soekarno itu lagi gencar-gencarnya untuk mengkampanyekan bukan hanya skala nasional, bahkan skala internasional tentang konsep politik nasakomnya. Nah, karena secara arus global juga orang akan punya pandangan di mana ada dua arus besar yang bertentangan antara sistem kapitalisme dan komunisme waktu itu, yang tidak bisa didamaikan secara sejarah lah. Tapi justru Soekarno menganggapnya itu lain, bahwa bisa nasionalis, komunis, dan agama itu bisa disatukan melalui konsep politik nasakom. Nah, kemudian si teman-teman yang kurang sepakat ini dipanggil oleh Soekarno menghadap, tapi metode panggilan itu berupa penculikan, yang waktu itu dipaham sebagai daulat, daulat dalam definisi lama itu diberi bimbingan, dikasih arahan melalui penculikan itu, tapi tidak ada rencana ini. Tapi kemudian yang diberi tim untuk menculik jenderal-jenderal ini mungkin masih baru dan belum punya pengalaman langsung bagaimana lapangan seperti apa. Dan ketika terjadi mereka ke rumah para jenderal ini, kemudian kan pasti ada respon dari teman-teman ketika kita didatangi ini kan. Nah, gagap, dan karena situasinya tegang, akhirnya itu yang menimbulkan kecelakaan itu ya, kira-kira seperti itu kalau dari Bang Salim Said. Dan beberapa literatur juga, saya juga terlibat di beberapa organisasi yang kemudian organisasi itu juga lumayan punya peranan dalam sejarah, dan literaturnya kebanyakan dari situ ya, karena kita tidak punya satu satu cerita sejarah yang pakem menjelaskan soal itu, sehingga kita lahir dengan versi yang beragam, dan yang itu yang saya tahu soal PKI. Oke, terima kasih Mas Nasruddin. Kita semua sudah mendengar bagaimana generasi muda ini menceritakan ulang tentang sejarah G30 SPKI. Kalau kita boleh tahu, mungkin ke Mas Ubay, apa yang Anda kemukakan tadi, kira-kira Anda tahu itu semua seperti yang Anda pahami, itu dari mana sumbernya?
pertama kali tahu tentang sejarah G30 SPKI itu waktu di sekolah itu ditayangkan film G30 SPKI. Sekolah tingkat apa itu? Kalau nggak salah SMA kelas 1 mungkin. Oh, SMA kelas 1. Jadi itu ada acara Ya. di sekolah. Nah, waktu malam G30 SPKI itu diputar film itu. ya, diputar film. Oke. Itu yang memutarkan itu pihak TNI. Oh. Jadi diselenggarakan jadi satu sekolah itu Sekitar tahun berapa itu? berapa ya berarti 19 atau 18 lah. Oh, 2018 atau 19. Memang rata-rata di Riau ada semacam kegiatan semacam itu di sekolah-sekolah. Ya, ada. Oke, tanggal 30 ya. 30 September diputarkan film G30 SPKI itu. Kalau Sekar dari mana? Kalau saya juga pernah nonton filmnya itu Pak. Di Kalau nggak salah waktu itu kemarin saya di rumah. di rumah, Iya. di televisi atau di Saya lupa detailnya tapi saya ingatnya di rumah ada orang tua yang main kayak gitu, jadi boleh nonton. Terus juga ada bacaan-bacaan literatur gitu, juga baca tapi lewat internet gitu kan. oh, lewat internet. Oke, kalau Giani dari mana? Kalau saya mungkin sejak dini ya Pak, sejak SD ya. Mungkin karena juga keluarga saya menggunakan militer, jadi sudah mulai diomongkan gitu Pak. Tapi mungkin waktu kalau dari sejak dini dari SD mungkin kalau di sekolah saya terkhusus mungkin di Papua Barat Sorong diperkenalkannya itu mulai dengan pahlawan-pahlawan gitu Pak. Dari SD sampai SMP seperti itu. Melalui sekolah berarti. Iya, melalui sekolah. Terus pas waktu SMA itu mulai sama seperti Mas Bayu, mulai nonton ditayangkan tapi bukan yang dokumenter Pak, sudah yang aslinya, yang iya. Yang apa? Yang 3 jam lebih. Bisa, 3 jam yang 3 lebih. jam Oke. lebih benar. Nah, itu. Medianya melalui apa? Televisi atau Layar lebar. layar Oh, lebar? kalau saya malah sendiri sih Pak, kemauan Oh. sendiri yang mencari tahu. Lewat Jadi, TV gitu? YouTube Pak. Oh, YouTube. Iya. Oke. Dari situ mulai tahu, terus mulai mungkin zaman juga semakin modern ya Pak. Jadi saya mulai searching. Nah dari situ jadi semakin tahu. Oke, berarti melalui media berbasis online ya? Iya Pak. Oke, tadi yang YouTube apa lagi kira-kira? Saya YouTube. YouTube? Terus, saya lupa kalau salah satu channel mungkin di YouTube ada. Tapi menurut saya lebih banyak di YouTube. Ada beberapa YouTuber yang membahas memang secara detail Pak. Saya lupa namanya apa. Nah Oke. dari situ saya tahu. Oke, kalau Mas Nasrin dari mana? Secara referensi awal ya, Iya. ya soal ini menjadi satu peristiwa kengerian bagi saya sendiri. Itu karena dari dari sekolah dasar juga. Nah, kemudian belakangan mungkin lebih pada literatur dan beberapa sumber literatur. Buku berarti? Ya buku. Tentunya, Ya. oke. Tapi yang tidak secara ini, tapi saya menemukan keterkaitan. Jadi saya coba menghubungkan karena setiap orang punya versi ininya sendiri, dan meskipun kayak misal ada buku organisasi dan itu sejarahnya soal sejarah Indonesia modern itu. Dari situ juga ada beberapa subbabnya itu membahas soal itu, saya ambil dari situ juga yang versi tadi. Kemudian ada buku soal bayang-bayang militer, itu juga dari versi situ juga ada beberapa, dan yang terbaru mungkin Bang punyanya Pak Salim Dan saya dan belakangan kan mulai banyak yang mengkaji itu. ya. Oke, Anda sebagai generasi milenial tentu banyak sekali sekarang sumber informasi. Yang salah satunya memang paling dominan adalah film buatan negara tentang G30 SPKI yang versi aslinya 3 jaman itu ya. Iya. Itu yang semuanya hampir semuanya pernah nonton ya. Bahkan Mas Subaya tadi diwajibkan itu. Enggak sih. Memang ditayangin gitu kan. Oke. Waktu itu juga 2 kali nonton, karena pertama nonton itu enggak sampai tuntas, cuman tahan berapa jam gitu kan. Oke. Lanjut. Oke, whatever. Apapun itu, artinya itu menjadi sumber kita mengkonstruksi, menyimpulkan, ya mempersepsikan tentang sejarah itu. Salah satu sumbernya adalah itu. Oke. Bahkan tadi si Sekar sampai pada menyimpulkan
menyimpulkan bahwa PKI melanggar hak asasi manusia, menyandur dari salah satu pasal di Undang-Undang Dasar, dan Anda tadi mengatakan bahwa PKI kejam seperti itu. Nah, Anda sekarang hidup di era sekarang dan ke depan. Perasaan Anda setelah Anda tahu beserta sumbernya apa tadi tentang PKI, kira-kira hari ini dan ke depan Mas Nasruddin merasa terancam nggak? Apakah PKI menjadi ancaman menurut Anda? Ini ya, kebetulan kan hari kesaktian kan, Pancasila kan. Oke, justru itu ini momentum. Ya. Jadi kita nggak pernah menguji atau mengatakan kesaktian itu aja tanpa ada, misalnya ini ada semacam gerakan baru gitu. Jadi itu menjadi satu rangkaian bahwa kita Indonesia Pancasila itu memang sakti. Sekalipun ada ya komunisme ini hadir dalam wajah yang lain, hadir dalam gerakan yang lain, entah itu dalam kalangan teman-teman yang hari ini ditakutkan di generasi muda, misalnya ada gerakan separatis dan lain sebagainya. Tapi toh biarkan trauma-trauma itu, beberapa versi itu diuji dalam sejarah, dan dia jangan sampai menjadi hantu yang kita ciptakan sendiri. Dalam artian bukan sekalipun itu nyata, biarkan dia menjadi ada dalam fakta sejarah, tapi menjadi proses pendewasaan bangsa saja. Jadi biarkan dia hadir dan anggap dia ada itu, tapi tanpa harus ketakutannya ini akan diadopsi wacana ini dan kemudian diulang-ulangkan dalam tafsir hegemonik kekuasaan, dan dia menjadi satu lahan baru dalam konteks politik yang justru itu mencederai kita untuk membaca kembali sejarah itu kan. Jadi biar dia hidup ada sebagai sejarah, kita tahu bahwa ada pembunuhan dan dibunuh dan lain sebagainya, biarkan itu ada, dan itu menjadi proses pendewasaan bangsa bahwa kita pernah menghadapi satu peristiwa semacam itu. Saya pikir itu tidak menjadi ancaman lah. Toh 74-76 tahun 74 itu kan tidak gampang dalam perjalanan bangsa Pancasila menjadi ini kan. Jadi cukup yakinlah, karena Pancasila bukan menjadi ideologi, tapi dia menjadi satu pandangan hidup yang seluruh kompleksitas ideologi dunia itu justru tercantum di situ. Jadi itu menjadi kekuatan saya untuk meyakinkan bahwa Pancasila masih bisa ini. Oke, jadi tidak perlu khawatir amat ya. Oke, kalau Mbak Sekar gimana menurut Mbak Sekar? Pancasila itu memang menjadi ideologi bagi bangsa Indonesia ya Pak, karena dari kelima sila tersebut mampu seperti menjadi alat pemersatu bangsa, yang mana bangsa Indonesia kan dari beragam suku, dari menyebar di beberapa pulau yang berbeda seperti itu. Nah, tapi mengenai ideologi komunis itu Pak, itu memang mungkin saat ini sudah tidak ada dalam bentuk partai gitu ya Pak, sudah tidak ada dalam bentuk partai, tapi kita sebagai generasi muda itu harus bisa untuk membentengi diri sendiri, karena bisa jadi itu malah menjelma menjadi pola pikir seperti itu Pak, agar generasi muda itu tidak terbawa secara sadar maupun tidak sadar terhadap pola pikir yang seperti itu. Jadi tetap ada kekhawatiran. Tetap ada kekhawatiran. Kalau Mbak Kelly gimana? Kalau dari saya setuju sih sama Mas Nasruddin. Menurut saya memang ya sudah, biarkan saja seperti itu mengalir. Tapi yang saya masih kurang suka, kurang ini tuh kayaknya di Indonesia tuh para pelajar, terkhusus generasi saya maupun generasi zilenial tuh masih kurang Pak. Jadi penyampaiannya tuh masih ditutup-tutupi. Ada mungkin beberapa hal yang oke disampaikan secara umum, masyarakat, remaja, pemuda, dan yang lainnya tahu, tapi ada beberapa hal yang masih nggak disampaikan secara ketutupan. Jadi belum adanya keterbukaan secara umum. Kekhawatiran nggak terlalu, tetapi fakta-fakta itu harus dibuka secara transparan. Ya, betul Pak. Gitu. Oke, kalau Mas Bayu gimana? Oke, bicara tentang ancaman berarti ya kan. Iya. Untuk generasi muda, sebenarnya sih kita lihat itu udah, ini ngambil dari abang ini, kakak ini, dari kakak ini juga.
kita tetap waspada ya. Soalnya kita nggak pernah tahu keturunan PKI itu sekarang tuh ada di mana. Pasti masih tetap ada gitu kan. Cuman pahamnya masih tetap diterapkan atau enggak. Jadi kita tetap waspada untuk generasi kita, generasi muda dan generasi di bawah kita. Banyak seperti saya pernah nonton video atau baca artikel gitu, kayak ada beberapa jajanan anak kecil itu yang sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa gitu kan, tapi di situ ada lambang komunis. Ya, kita kan nggak tahu, yang tahu siapa? Orang tuanya juga kan gitu kan. Sama seperti kayak orang-orang yang nggak tahu apa sih PKI itu kan, tiba-tiba dia udah pakai baju berlambangkan PKI juga, ditangkap. Kenapa? Pakai ini, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu tentang sejarah ini gini gitu kan. Jadi itu yang perlu diwaspadai, itu yang seperti itu gitu kan. Soalnya banyak juga yang nggak tahu, tapi gara-gara media-media sederhana seperti itu menimbulkan paham yang kita takuti tadi, gitu, seperti itu. Jadi tetap harus ada waspada. Iya, Mas Bayu. cuman ya mengalir aja juga namanya. Juga kita punya ideologi yang kuat gitu kan. Oke. Silakan. Soal ideologi, kita semua cukup yakin bahwa apapun yang sudah terjadi pada masa lalu, yang terjadilah karena itu memang sudah terjadi kan. Nah, persoalannya adalah, dan kita tadi sama-sama yakin dan sepakat bahwa Pancasila cukup mampu menjadi sebuah ideologi yang sebetulnya bisa membentengi itu semua. Cuma persoalannya tadi Mbak Giani mengatakan bahwa ada problem pendidikan tentang Pancasila nih untuk generasi muda sekarang itu. Apa sih yang kalian harapkan? Kalau kita sama-sama sepakat bahwa Pancasila cukup menjadi antitesis dari komunisme, cukup bisa diandalkan, akan hari ini kita tetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, apakah ini hanya mitos atau seperti apa yang Anda harapkan supaya Pancasila itu memang betul-betul saksi di tingkat kenyataan seperti itu, khususnya adalah kenyataan di generasi Anda, karena ke depan ini seperti saya dan generasi saya sebelumnya kan pasti akan meninggalkan dunia ini juga gitu. Ke depan di tangan Anda. Yang Anda inginkan supaya Anda bisa menjadi subjek di dalam ideologi Pancasila ini apa? Mungkin bisa dimulai sekarang dari Mbak Sekar. Jadi subjek ideologi Pancasila ya Pak. Ya, Tampilan Pancasila itu harus seperti apa kira-kira? untuk anak muda. Iya. Sebetulnya bisa dari sisi mana saja ya Pak, karena gini, kalau Pancasila itu kan ada 5 sila, di mana 5 sila itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain gitu ya Pak. Ada ya sila kedua itu harus ada sila pertama, sila ketiga harus ada sila kedua, dan selanjutnya seperti itu. Untuk anak muda, gimana ya bahasanya tuh? Sekarang era medsos nih. Contoh begini, hari ini Hari Kesaktian Pancasila, gaulnya tidak seseram tahun lalu contohnya. Tiba-tiba hari ini kalah dengan gosipnya siapa itu artis Resti siapa itu? Resti Kejora gitu. Tiba-tiba isu G30 SPKI kalah dengan gosipnya seorang artis gitu. Nah, kira-kira di era medsos semacam ini gimana ini, harus Pancasila harus bagaimana menurut Anda? Mas Bayu mungkin bisa disambung. Iya sih, yang setahu kita dalam Hari Kesaktian ini kayak ya udah cuman peringati gitu doang, mungkin cuman kayak apa ya, meng-share poster tentang peringatan, itu salah satu cara termudah lah gitu kan. Oke, belum masuk menurut Mas Anu. Ada beberapa mungkin anak muda yang makna dari Pancasila sendiri itu belum masuk ke dirinya Nah, gitu iya. Pak. Jadi belum bisa kayak, seharusnya kan anak muda bisa mencerminkan gitu ya Pak, mencerminkan Pancasila seperti itu. Nah, mungkin belum masuk, benar-benar masuk menjadi ruh kayak gitu Pak. Seharusnya juga yang tahu kalau ini Hari Kesaktian gitu kan orang pasti kenapa sih kok sakti gitu kan, seharusnya mereka
mencari tahu itu gitu kan, bukan ini hari Kesaktian Pancasila sama hari apa artis yang selingkuh gitu kan. Jadi mereka lebih mencari siapa yang selingkuh nih gitu kan, daripada apa sih kok kenapa Pancasila disebut sakti gitu ya. Lebih penasaran ke artis yang selingkuh ya. Oke, kalau bagian gimana? Kalau dari saya, kalau secara kesaktian Pancasila untuk di kalangan ya, saya cek dari YouTube, Instagram sampai dengan TikTok masih ada kok Pak yang menyebarkan gitu. Cuma memang kalah saya aja sama gosip-gosip yang beredar di masyarakat. Cuma kalau dari saya sendiri seperti tadi Mbaknya bilang, kelima sila kan saling berkaitan ya. Tapi menurut saya sebagai anak Papua yang lahir, walaupun saya campuran, tapi saya dari kecil sampai besar di Papua, menurut saya sila kelima ini nih masih kurangnya dalam artian terkhusus di kami di timur, mohon maaf, sila kelima keadilan sosialnya belum secara merata Pak. Jadi baru ada tapi nggak sampai 100%, baru beberapa. Mungkin yang lainnya mungkin merasa keadilan itu ada, tapi menurut saya sebagai salah satu anak Papua belum Pak, belum 100%. Jadi kalau dinamakan kesaktian Pancasila, mungkin orang-orang bakalan lebih memikirkan bahwa kesaktian Pancasila itu tuh hari tersebut diadakan, dibuat untuk mengenang pahlawan-pahlawan revolusi. Jadi bukan hanya sekedar seremoni, tetapi untuk Indonesia Timur Pancasila itu kesaktiannya justru ya harus terjemah dalam keadilan, pemerataan dan lain sebagainya, seperti itu. Mas Nasir gimana? Ini juga Indonesia Timur ya. Kawan kita ini dari NTT gimana? Iya. Ya itu sih kan referensi soal Pancasila kita kan memang hanya sebatas seremonial kan. Udah awal kita merayakan Pancasila itu sebagai upacara bendera hari Senin. Kenapa hari Senin? Setiap hari Senin itu menyeramkan kan? Karena di situ ada nyanyian setelah hari sejarah. Jadi itu yang menjadi dalam satu sisi kesejarahan kita juga kan kurang masif, dalam artian bahwa ya meskipun ilmu sejarah itu ilmu yang rawan karena dia ilmu murni lah dalam disiplin ilmu pengetahuan, karena dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Justru karena dia paling murni, justru dia rawan untuk diberi dan dibelok sesuai dengan kepentingan manapun itu. Nah, posisi ini yang kita dibuat bingung, sibuk untuk membicarakan seremonial dan sibuk dengan tafsirnya masing-masing, tapi tanpa bisa menghubungkan satu sama yang lain. Kendati pun berjalan bersamaan, Pancasila semakin jauh dengan realitas ketika Pancasila dimaknai hanya sebagai bagian daripada sejarah yang tidak punya kontekstualisasi nilai yang kita rasakan sebagai generasi muda. Nah, meskipun yang tadi disampaikan, yaitu yang kita lihat dalam wajah yang kayak tulisan pasalnya itu wajah gambaran soal Pancasila. Pancasila yang nyata itu di realitas sosial. Ada enggak ketuhanan yang Maha Esa di situ? Ada enggak kemanusiaannya? Ada enggak musyawarahnya? Ada enggak keadilannya? Itu gambarannya. Apa itu Pancasilanya? Bukan di teks itu. Di teks itu ya gambaran soal ini saja. Yang itu menurut saya dalam artian bahwa kadang-kadang kita sejarah itu mampu hidup karena ada kontekstualisasi nilai. Kadang-kadang itu jauh dari situ hanya karena kita memaknai semua perayaan sejarah itu dalam bentuk seremonial. Ya, itu yang menjadi dia menjauh dari generasi muda. Kita nggak salah ya. Kenapa hari ini justru teman-teman muda itu jauh dari percakapan-percakapan semacam ini, percakapan sejarah, konsep sejarah, keadaan sosial historis seperti apa yang memungkinkan teman-teman sejarah berbuat demikian. Kenapa teman-teman justru hari ini tidak berbicara begitu? Ini nggak muluk-muluk, ini bagian daripada kompleksitas permasalahan. Justru kami yang nggak mampu untuk belajar sejarah, atau memang kaum tua yang nggak mampu membuat desain suatu pembacaan sejarah yang ideal, yang mampu membuat kami tertarik untuk belajar itu. Jadi itu menjadi satu kompleks permasalahan yang ini. Kemudian kita masuk pada satu era baru, di mana semua kehidupan manusia, di mana ruang publik kita ini sudah terkonstruk ke dalam ruang baru yang namanya kehidupan maya. Justru di situ lebih masif pengkampanyannya, dan kita nggak mampu beradaptasi di situ. Dan kita ini terpola melalui algoritma. Jadi
algoritma barat, orang jadikan TikTok itu sebagai streaming pembelajaran. Kita masih apa, jualan. Dan kita menikmati itu dengan apa, konsep streaming artis dan ini. Karena itu konsep pembelajaran kita yang nggak mampu adaptif yang ini. Salah satu yang saya ikuti bagaimana wajah pendidikan pasca pandemi ini ya, mulai beradaptasi. Salah satunya SBI yang kemarin kan. Dan saya kan ya kampus SBI, kampus 2 lah dalam ini. Ya. Sebelumnya pernah kampus ini ya. Dan sistem ininya saya termasuk ini dalam artian bahwa adaptifnya cepat dalam. Dan ini yang kita maksud bahwa segala sesuatu wacana kalau tidak mampu terhubung dengan teknologi informasi dia akan tergusur, entah itu dari ekonomi maupun demokrasi. Dia akan tergusur. Ini yang saya maksud bahwa kedepannya mungkin tantangannya lebih besar, di mana kita masuk pada era baru. Ketika hari ini kita berhadapan pada satu posisi di mana 2 revolusi berjalan bersamaan antara society 4.0 dan industri 4.0. Mungkin itu Pak. Oke. Terima kasih, menarik sekali dari apa yang sudah disampaikan. Subjek utama dalam pembelajaran yaitu mahasiswa sendiri. Hari ini kita bisa mendengarkan bagaimana optik mereka, bagaimana cara pandang mereka melihat sejarah masa lalu, dan bagaimana mereka menginginkan memaknai sejarah itu hari ini. Mereka adalah pemegang Indonesia masa depan, dan mereka punya hak untuk menjadi subjek dirinya sendiri. G30 SPKI adalah fakta sejarah masa lalu yang sudah terjadi. Itu pun ada perdebatan, ada versi-versi, ada kontroversi yang menurut para peserta pembelajar di sini belum sepenuhnya terbuka. Apalagi untuk ke depan, mereka sebagai subjek utama, tentu mereka punya hak untuk memaknai sejarah hari ini dan ke depan. Demikian podcast hari ini sebagai sebuah wacana baru pembelajaran, semoga memberi manfaat dan kontribusi wawasan kita semua dalam proses pembelajaran. Saya, Bapak Saifuddin Zuhri, beserta narasumber yang budiman ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.